I have seen the moment of my greatness flicker, and in short, I was afraid. The marmalade, the tea, among the porcelain, off the matter with a smile, to have squeezed the universe into a ball. I shall tell you all, if one settling a pillow. Oh, para penonton setia review film semuanya, kembali lagi dengan saya, Kato Muji. Pada kali ini kita akan tetap membahas sebuah film horor tentunya, agar untuk menghibur kalian semuanya dan meyakinkan kalian ternyata kisah hidup kalian lebih menyeramkan daripada film horor manapun. Pada video kali ini Kato Muji akan mereview sebuah film yang berjudul It Follows. Film yang tayang pada tahun 2014 ini namun baru rilis di Indonesia pada Mei 2015. Film ini bergenrekan horror, thriller, dan misteri. Dengan rating 6,8/10 situs IMDb, film ini menceritakan sebuah kutukan aneh yang menimpa para remaja Amerika Serikat tentunya. Nah, untuk menghindari malapetaka dari kutukan tersebut, kalian harus memindahkannya ke orang lain. Akan tetapi, kalau orang tersebut meninggal dikarenakan kutukan ini, maka kutukannya akan kembali lagi kepada kalian. Penasaran dengan keseruan dari film ini? Mari kita masuk saja langsung kepada ringkasan review film kali ini. Ada wanita yang bernama Mbak C. Dia begitu ngenes sampai ia berpacaran dengan seorang pemuda yang bernama Ho. Karena begitu ngenesnya Mbak C, dia sudah buta dengan cintanya itu tanpa mengenali Hook terlebih dahulu dan tidak ingin tahu tentang seluk-beluk Hook. Ternyata Hook ini hanya ingin memanfaatkan Mbak C semata. Karena kan dia hanya ingin esek-esek berhadiah dengan Mbak C. Setelah melakukan niat bejatnya itu, barulah diketahui ternyata Hook ini memiliki sebuah kutukan yang mengerikan, yang mana dia diteror oleh makhluk supranatural. Nah, untuk memindahkan kutukan ini, Hook harus melakukan adegan esek-esek dengan orang lain agar kutukannya berpindah dan mengejar orang tersebut. Nah, barulah Hook menceritakan kepada Mbak J ini tentang kejadian sebenarnya yang sedang terjadi dengan kondisi diikat, seperti penculikan tentunya. Nah, disitulah untuk pertama kalinya Mbak J menemukan dan melihat makhluk supranatural tersebut dan berjalan ke arahnya, dan Hook pun memperingatkan Mbak J agar mencari tumbal proyek lainnya agar kutukan tersebut berpindah ke orang lain dan Mbak J tetap stay hidup sampai akhir hayatnya. Mendengarkan cerita gila dari Hook ini membuat Mbak J semakin gila dari hari ke harinya. Tentu saja keadaan ini membuat keluarganya sangat prihatin dan memaki-maki, mengupat, mencela dari perbuatan Hook ini. The fake name to rent a house in the city. Police search the place. Thank you. Sudah tidak tahan dengan teror yang terus-terusan ia hadapi setiap harinya, Mbak J pun mulai bercerita kepada si Paul, yaitu teman masa kecilnya dan adik kandungnya Kelly, berserta teman-teman si Kelly ini yaitu Yara. Mbak J bercerita kalau akhir-akhir ini dia sering disantroni oleh orang yang tidak dikenal dengan muka yang sangat mengerikan dan wajah dan tatapan yang begitu datar. Takkan tetapi orang-orang lain selain Mbak J tidak bisa melihatnya.
Paul pun mempercayai perkataan Mbak J dengan mengatakan, "Oke, malam ini gue akan nginap di rumah lu." Stay over tonight if it would make you feeling better. No. Nah, malam itu mulailah Paul melihat tindakan aneh dari Mbak J, seakan-akan ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Tetapi Paul, Yara, dan Kelly tidak melihat siapa-siapa yang masuk ke dalam rumah itu pada malam hari. Rose with me. Look, somebody broke the window. Oh, Yara? Cat. Don't open the door. Everything's okay. What? Nah, sontak keributan pada malam itu menarik perhatian seorang laki-laki yang bernama Greg. Greg sendiri adalah teman satu komplek dari Mbak J dan Kelly. Nah, Greg pun berinisiatif nih untuk membantu keadaan Mbak J ini dengan cara dia memberikan solusi kalau bagaimana kita mencari dulu nih si Hu agar lebih jelas pembahasan masalahnya ke arah mana. Dicari-cari ternyata tidak ditemui Hook ini menggunakan nama samaran, yang mana nama asli dari si Hook ini adalah Bang Jeff. Singkat cerita padat dan jelas, mereka pun berhasil menemukan alamat Bang Jeff ini. Nah, di halaman rumahnya, Bang Jeff ini mulailah bercerita kepada Mbak J dan kawan-kawan kalau benar kutukan tersebut harus dipindahkan melalui adegan esek-esek dengan orang lain. She tried on and off. She could buy herself some time, I think. How does she want to get this? Akan tetapi Greg yang mengira kalau ini hanyalah sebuah lelucon tidak mempercayainya. Sampailah Greg ingin membuktikan dan membawa Mbak J ke sebuah kediaman pribadi miliknya untuk membuktikan apakah makhluk astral tersebut benar-benar ada. Si Paul yang awalnya meragukan juga tapi ingin mempercayai Mbak J, akhirnya percaya dan terbelalak setelah dia terpental oleh makhluk itu. Tetapi si Greg masih belum yakin dengan keberadaan makhluk itu. Even a little bit. Without pet. Nah, disantuni oleh makhluk astral tersebut di tempat kediaman pribadi oleh Greg tentu saja membuat Mbak J kembali ketakutan yang sangat parah. Menggunakan mobil Greg, dia pun mulai kabur. Akan tetapi Mbak J kurang berhati-hati dalam mengemudi. Akhirnya dia terperosok jatuh ke sebuah rawa dan masuklah dia ke rumah sakit. Niat ingin membantu Mbak J dengan semua kejadian-kejadian ini, Greg pun berinisiatif untuk membantu Mbak J dan mulailah ia menunggangi Mbak J yang sedang sakit tersebut. Lihat dan mengetahui Mbak J yang sudah ditunggangi oleh Greg membuat si Paul cemburu. Ternyata usut punya usut, Paul memiliki cinta terpendam kepada Mbak J. Sudah 2 hari berlalu, tidak terjadi apa-apa, membuat Greg itu menyombongkan dirinya dan mengatakan kalau itu semua hanyalah ilusi. Tepat pada malam hari, Mbak J terbangun dari tidurnya dan melihat seorang laki-laki berjalan ke rumah si Greg. Ternyata kutukan ini tetap berlaku kepada pemilik kutukan sebelumnya. Jadi tetap makhluk ini bisa dilihat walaupun kita sudah memindahkan kutukan tersebut kepada orang lain. Makhluk ini masuklah ke rumah Greg dan mulailah Mbak J panik dan mulai untuk mencoba memperingati dari si Greg ini. Tapi Mbak J telat selangkah 2 detik dan Greg pun mati. Melihat hal itu membuat Mbak J semakin panik. Mereka mulai berdiskusi, melakukan diskusi meja bunda, dan mereka sepakat untuk melukai makhluk itu di kolam berenang. Are you sure about that? Everyone, I'm over here. This bench is top of the room.
Akhirnya mereka berhasil menaklukkan makhluk tersebut. Lalu semua pun berjalan lancar seperti biasanya. Nah, setelah kejadian seperti itu, Paul mulai menyatakan cintanya kepada Bajie. Lalu Bajie menerimanya. Lalu mereka pun saling tunggang-menunggangi untuk saling memindahkan kutukan itu sih sebenarnya buat maksudnya. Lalu Paul pun mulai ingin memindahkan kutukan ini ke pelacur-pelacur lainnya. Akan tetapi banyak pelacur yang sudah mati karena kutukan tersebut, dan mereka pun tidak mengetahui ternyata kutukan itu telah kembali lagi kepada mereka, dan film pun berakhir. Nah, bagaimana para subscriber sekalian, untuk review film yang sangat ngaco kali ini aku tidak mengerti apa yang sudah terjadi, tapi inilah review film Katomuji. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya agar kalian mengetahui ada update video terbaru dari Katomuji. Nah, cukup sekian untuk kali ini. See you next time. Adios Katomuji. Bye bye.